Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat dini hari, teman-teman. Dalam video kali ini kita akan coba fokus membahas tentang game tipologi atau game goal tipologi. Lengkapnya lagi adalah imperatif game goal tipologi. Nah, itu panjang banget ya. Jadi game goal tipologi atau game tipologi ini adalah sebuah klasifikasi game yang dikembangkan atau dibuat oleh Michael Debus. Michael Debus itu berasal dari Banten karena dia suka debus ya. Oke, itu harusnya lucu teman-teman. Nah, kita akan coba lihat game goal classification. Kalau di buku Jecil teman-teman, saya sudah pindahkan ke atas. Di sini ada game goal classification atau istilah resminya adalah imperatif game goal tipologi. Ada 10 di sini, ada choose, configure, solve, create, find, sampai remove. Nah, kalau saya jelaskan tipologinya ini mungkin jadinya agak sedikit membosankan. Jadi saya akan coba langsung kita praktek salah satu tipologi yang akan kita buat dengan menggunakan Unity. Yaitu tipologinya adalah tipologi obtain. Kita akan membuat sebuah mekanisme tipologi obtain sehingga mudah-mudahan dengan contoh ini teman-teman bisa memahami kira-kira kalau bikin game yang tipologinya obtain itu kayak gimana. Oke, kita akan masuk ke Unity-nya ya. Jadi defaultnya adalah seperti ini teman-teman. Saya sudah bikin satu buah scene. Di dalam scene itu ada satu buah plan. Di dalam plan-nya itu ada sebuah karakter 3D third person yang bisa Anda gerakkan ya pakai WASD, dan juga bisa sprint kalau Anda klik tombol kanan mouse sambil ini bisa sprint. Kemudian kalau Anda pencet tab itu bisa kok tab sih? Shift ya. Shift itu dia bisa strafe. Strafe itu bergerak ke apa tuh? Bergerak ke kiri ke kanan, cuman dia mukanya tetap ke depan. Kalau pencet shift lagi nanti dia biasa gerak kiri kanan. Cara bikin karakter humanoidnya Anda bisa lihat video saya yang lain tentang pergerakan third person controller. Nah, di sini kita akan coba bikin obtain. Obtain itu adalah sebuah mekanisme di mana karakter harus mengambil sesuatu dalam jumlah tertentu dan baru menang. Jadi ibaratnya kalau kita bikin misi gitu ya, obtain itu carilah 3 buah kubus misalnya. Jadi kita akan buat seperti itu teman-teman. Saya akan bikin objeknya ini aja ya. Ada kubus misalnya. Nah, ini kubusnya ada 3. Nah, kalau si karakter sudah mengambil kubus ini, maka dia menang. Defaultnya teman-teman kalau misalkan kubus itu nggak bisa ditabrak karena collidernya adalah collider visual, collider collider collision namanya. Jadi cuman bisa kita naikin, bisa kita tabrak, tapi nggak bisa kita nggak bisa kita tembus. Nah, sehingga untuk bisa menembus ini kita harus ganti sedikit collidernya dicentang yang is trigger. Nah, dengan yang dicentang is trigger berarti si objeknya itu bisa kita ambil. Kalau misalkan di game-game itu ada objek-objek yang memang bisa kita ambil. Diambil, tring, gitu kan. Diambil lagi, tring, ambil lagi, tring, gitu. Jadi objeknya harus kita tetap kasih collider, cuma diganti jadi is trigger supaya bisa kita ambil. Nah, script untuk membuat mekanisme pengambilan itu ada di Jecil juga, namanya collision. Collision. Kita lihat di Jecil condition mana ya? Collision itu nih. Collision nomor 8. Collision. Ini kita pakainya collision 3D. Collision 2D ini untuk objek 2 dimensi. Yang pakai sprite kita pakainya collision 3D. Ini collision 3D normal. Collision 3D normal itu karena dia collision. Kita carinya collision 3D trigger. Nah, yang ini nih. Jadi kita copy dulu scriptnya.
bikin script lah sini. Script, kemudian create, paste collision 3D trigger. Oke, mana tadi scriptnya? Ini dia scriptnya. Klik kanan, copy, di blok, klik kanan, paste, file, save file. Wis, udah ya. Harusnya sudah berhasil. Mari kita lihat. Oke, kita pasang dulu scriptnya ke kubus pertama ya. Kita mau ngetes kira-kira si script ini bisa ngapain. Udah saya drag ke sana, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ada satu parameter dan 5 event. Yang pertama adalah tag. Tag ini artinya si collision triggernya hanya akan aktif jika dia ditabrak oleh sebuah game object dengan tag tertentu. Jadi kalau ditabrak sama yang lain enggak. Di sini setiap game object itu kan punya nama ya. Ini kalau ini namanya kan player fbx humanoid. Dia punya yang namanya tag. Tag itu yang sini. Tag itu kayak nama grup lah. Misalkan pelajar atau NPC atau enemy itu tag semua. Walaupun namanya beda-beda. Nah ini kita ganti namanya, misalnya ini kebetulan ada player nih, kita ganti si fbx humanoid tagnya player, sehingga ini kita isi player. Artinya kalau saya ditabrak player, nah gitu, kalau saya ditabrak player maka, nah baru kita pikirin fungsinya. Ini ada on trigger enter, on trigger stay, on trigger exit. On trigger enter artinya ketika dia ditabrak, kalau stay ketika dia diam, on exit ketika dia exit. Kita ambil contoh dulu ya, kita yang on trigger enter sama exit yang gampang. Misalnya adalah saya ngambil kubus yang kedua deh. Kita akan sama-sama nabrak kubus pertama, tapi fokus matanya kepada kubus yang kedua. Kalau saya nabrak kubus yang ini, kubus yang kiri, maka kubus yang tengah akan hilang. Tapi kalau saya keluar dari kubus yang kiri, maka kubus yang tengah akan muncul lagi. Ini adalah contoh efek yang terjadi ketika sebuah game object ditabrak. Dia akan bisa membuat event yang terjadi pada saat ditabrak, pada saat keluar dari zona tabrakan. Nah ini kayak gini. Jadi Anda bisa membuat apapun sih dari sini. Jadi mekanisme dasarnya adalah kalau ditabrak, kalau diam di area tabrakan, kalau keluar dari area tabrakan. Cuman ini aja. Nah, sekarang kaitannya dengan tipologi obtain. Tipologi obtain itu biasanya kan si player diminta untuk mengumpulkan barang-barang tertentu atau mendapatkan barang-barang tertentu, dan biasanya itu sudah ketahuan bendanya. Jadi tidak disembunyikan kalau obtain. Makanya kalau kita mau bikin obtain, ini mungkin saya ganti ya. Ini soalnya obtain akan berbeda dengan find. Nanti kita akan bahas kalau tipologi find gimana. Kalau kita fokus ke tipologi obtain, artinya benda yang harus dicari tidak boleh disembunyikan. Saya kasih warna merah ya. Cuman tempatnya untuk mendapatkan, untuk mengobtain benda itu agak susah. Jadi mungkin saya kasih misal seperti ini ya. Mana ini ya? Terus saya bikin begini. Nah, gini lah. Oke, terus ini di sini. Nah, jadi player sudah tahu bendanya ada di sana, cuman untuk mendapatkannya memang agak susah.
Terus misalnya lagi saya bikin lagi ya jebakannya. Misalnya ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini saya gedein. Nah, ini di sini. Terus yang ini yang gampang di sinilah, nggak apa-apa lah, satu ya. Jadi kira-kira kalau tipologi objek itu kayak gini posisinya. Jadi objeknya kita tahu objeknya ada di atas, di sini, cuma untuk mendapatkan objeknya agak susah. Nah ini kita akan coba, saya kasih objek 1, ini objek 2, ini objek 3. Mekanisme default atau event default ketika kita sudah mendapatkan sebuah objek atau kita nabrak objek ini, maka sebenarnya adalah yang terjadi objeknya dihilangkan. Nah ini yang dasarnya ya. Setiap kali kita nabrak objek yang memang dicari, oh ini belum di copy scriptnya, copy, paste. Setiap kali kita mendapatkan objek yang memang dicari, maka objek itu harus dihilangkan supaya nggak bisa di spam. Ini saya masukin. Oke, kita coba dulu ya. Ini game tipologi obtain. Lagi jalan, oh ada benda apa nih? Saya ambil, cring, gitu satu ya. Kemudian saya naik ke atas, oh ternyata ada di atas bendanya. Cring, dapat 2. Yang ketiga loncat. Susah banget, saya harus loncat. Hop, 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 cring. Nah, dapat 3. Berarti kita sudah berhasil membuat mekanisme game tipologi obtain. Cuman secara user interface masih ada yang salah, karena dalam tipologi obtain itu harus jelas dulu benda yang mau diambil ada berapa. Nah jadi ini kita harus tambahkan canvas, mana UI canvas, canvasnya mana sih, canvas, terus ganti scale with screen size itu 366 768 0,5. Nah di sini misalnya kita sebutkan ya objek yang harus diambil. Jadi kalau tipologi obtain bukan skor, bukan apa ya namanya, bukan yang ditampilkan tuh bukan skornya kamu berapa gitu, sebenarnya bukan sih. Yang benar itu dia angka aja. Misalnya kubus gitu ya, kubus saya simpan di, bentar, ini tampilannya gimana, biasanya di atas ini sih, kejauhan. Ini, nah gini ya, kubus, terus di sininya ada ininya misalnya per 3, biasanya gini. Nah, ini ada 0, biasanya gini tampilannya. 0 per 3. 0 per 3. Nah ininya adalah angka. Nah kayak gini. Jadi kalau si player udah tahu bahwa oh saya harus ngumpulin 3 kubus. Kalau misalnya dapat 1 nih jadi 1, kalau 2 jadi 2, kalau 3 3. Begitu udah 3 baru menang. Nah untuk bisa membuat mekanisme angka ini kita harus menggunakan variabel integer. Variabel itu angka yang bisa berubah ya. Kalau di Jetchill kebetulan variabel integernya sudah dilengkapi dengan script.
ada di calculation integer. Kita butuh integer karena kita butuh angka 1, 2, 3 yang angka ngebulet, bukan angka desimal. Jadi ada calculation integer ya, saya copy ini. Salah. Saya copy scriptnya. Ctrl C. Kemudian di script saya klik kanan, create script calculation integer, double klik, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, kemudian kita bikin game object. Ini kita sebut obtain lah. Ini yang akan menjadi penanda obtainnya. Terus, nah di sini pada saat ini kan si calculation integer itu kan sebetulnya kelas untuk nyimpen data, nyimpen angka. Kita punya event update. Ini fungsinya adalah untuk menulis angka ini ke dalam visual yang di user interface yang ini nih. Ini saya sebut teks UI, angka yang ditampilkan ke user. Jadi di update-nya kita klik update, kemudian kita masukin si calculation integer. Nah, di sini ada tulisan read from. Kalau read from kan baca ya. Kita kan pengennya nulis ke user interface itu, ke UI yang ada di canvas. Nah, di sini ada write to, ada read from, ada write to, ada write to slider, to input file, ada write to text. Nah, ini kita pakai yang ini. Write to text, teksnya adalah UI angka. Coba kita play dulu ya. Jadi habis ini nanti pada saat saya misalkan dapat 1, tring gitu, dapat 2, tring, dapat 3, tring, gitu. Dapat 4, kalau nggak bisa. Nah, jadi ini secara variabel sudah nyambung dengan user interface. Nah, tinggal bagaimana caranya agar si kalkulasi angkanya itu bisa disambungkan dengan pada saat kita nabrak kubus. Di kubus tadi kan baru ada ini doang ya, baru ada on trigger enter, game objeknya dihilangkan. Nah, sekarang ditambah yang obtain ini, calculation ini ditambah 1 nilainya. Add to current value 1. Yang ini juga sama. Add to current value 1. Yang ini juga sama. Add to current value 1. Wes. Sampai saat ini teman-teman berarti mekanisme atau game tipologi obtain-nya udah berhasil. User sudah jelas bahwa mereka harus mencari kubus ya. Nanti mungkin di dalam gamenya Anda harus bikin cerita bahwa kamu harus mendapatkan kubus ini misalnya. Ini memang masalah storytelling ya. Kemudian kubusnya misalkan saya ambil 1 nih, jadi 1. Kemudian saya ambil sini 2, loncat lagi. Di sini agak susah. 1, 2, 3, 4, loncat, 3. Beres. Sudah selesai secara obtain, sudah berhasil, tinggal kita bikin finishing touch, artinya setelah ini udah 3 ya harus dikasih informasi bahwa gamenya udah tamat. Nah, ini kita akan menggunakan kondisi if ini karena kita yang dicek adalah integer ya. Jika integernya sudah 3, if si kalkulasi integernya sama dengan 3, maka tampilkan sesuatu lah, kira-kira gitu. Nah, kalau pakai script Jetchill maka script yang dibutuhkan untuk mengecek nilai calculation integer itu ada namanya condition integer. Nah, yang ini nomor 10. Kita akan copy Ctrl C, kemudian ini pasang berarti ya, ada calculation integer, ada condition integer. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oh, masih compile. Ini kita bikin condition. Nah, bikin condition atau if-nya, kemudian kita masukin condition integer. Belum bisa memang.
Oh, nggak mau. Oh, alah. Oke, nah di sini agak sedikit banyak ya untuk yang condition integer. Jadi polanya adalah yang pertama current variable. Dia harus ngecek variabel yang mana nih. Nah kita masukin yang calculation integer. Activated, yes. Suruh dia aktif, dia ngecek terus apakah calculation integer ini nilainya lebih kurang, sama dengan, atau lebih besar dari. Nah ini if-nya kan ada 3 nih. If less than berarti jika nilai calculation integer lebih kecil dari, sama dengan, equal to sama dengan, atau if bigger than lebih besar dari. Kita kan pengen tamat kalau si karakter sudah berhasil ngumpulin 3 kubus. Nah kita pakai yang ini 3. Nah, berarti kalau calculation integer nilainya sudah sama dengan 3, maka ngapain di sini? Nah, paling gampang kita bikin ini aja. Kita bikin image gitu ya. Macam-macam sini bisa ngeluarin suara, bisa nampilin bintang, mau nampilin animasi, bebas. Ini kita sebutnya adalah win condition. Oh, ini gede banget. Terus di sininya mungkin kita bisa kasih apa ya, teks you win gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa si gamenya udah tamat, udah beres. Jadi harus ada kejelasan status apakah gamenya sudah tamat atau masih jomblo. Gamenya sudah tamat atau belum beres. Ini win conditionnya kita tutup. Nah, baru masukin win condition. Dinyalain. Centang. Beres. Sampai sini teman-teman, kita sudah berhasil membuat game goal tipologi obtain. Kita akan coba cek ya. Nah, pertama dia butuh cube 03 kan, dari dia harus mendapatkan 3 buah kubus. 1, kemudian loncat ke sini. Kok loncat, manjat. 2, loncat ke sini. 1, 2, 3. Jatuh. 1, 2, 3, 4. Ya, jatuh. Ini sampai subuh loh jatuhnya loh. 1, 2, 3. Bisa nggak ya? Jatuh. Nungguin ya. Ayo langsung. Hop. Ya, you win. Gitu. Jadi sampai tahap ini teman-teman Anda sudah berhasil membuat sebuah game goal tipologi obtain. Oke, kira-kira itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.